Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 601, Suamiku, apa yang kamu bicarakan? Sister Sen adalah penyanyi yang sangat kuat ketika dia pertama kali debut. Hanya saja dia perlahan-lahan berubah menjadi akting dalam beberapa tahun terakhir. Lagu-lagunya adalah semua lagu klasik itu. Aku menyukainya. Petik 2. Lin Yuro tersenyum. Li Dong merasa lega. Dia belum benar-benar mengerti poin ini. Yah, selamat, Nona Sen, dan semoga Anda mendapatkan box office yang besar. Petik 2. Li Dong tersenyum. Sen Yun adalah juru bicara citra grup Lin, dan Li Dong dengan senang hati mengucapkan beberapa kata bagus. Terima kasih. Sen Yun mengangguk sambil tersenyum. Untuk menerima berkah Tuan Li, tidak semua orang memiliki kemuliaan seperti ini. Sen Yun tahu betul bahwa agensi tempat dia bekerja adalah Huayi Entertainment. Meskipun Li Dong adalah bos dalam namanya, dia belum pernah melihat Li Dong di perusahaan. Tepatnya, sejak Li Dong mengakuisisi Huayi Entertainment, dia tidak ikut campur dalam urusan perusahaan ini. Karena di mata Li Dong, Huayi Entertainment tidak memenuhi syarat untuk membiarkannya membuang energi. Alasan mengapa Huayi Entertainment diakuisisi pada awalnya adalah untuk membuat Sen Yun merasa nyaman sebagai juru bicara kontemporer untuk produk Lin Group. Dengan kata lain, itu untuk membuat Lin Yuro bahagia. Sen Yun juga sangat jelas tentang ini. Oleh karena itu, dia menjadi semakin kagum pada Li Dong. Pria ini benar-benar eksistensi seperti dewa. Sen Yun tidak tinggal lama di rumah Lin. Setelah sekitar 20 menit, dia bangkit dan pergi. Dia adalah wanita yang tahu pentingnya. Pada saat ini, tidak baik untuk tinggal dan mengganggu orang lain untuk beristirahat. Kali ini dia datang ke sini, tentu saja, untuk menceritakan masa lalu dengan Lin Yuro, untuk meningkatkan perasaannya dan untuk memberitahunya tentang konser. Manfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan hubungan dengan Lin Yuro, tetapi juga pegang derajatnya. Paling tidak, Li Dong seharusnya tidak marah sama sekali. Dia melakukan pekerjaan yang baik dalam hal ini. Setelah Sen Yun pergi, keluarga Li Dong dan Lin Yuro menyalakan TV dan mengobrol sebentar, lalu mereka kembali ke kamar mereka. Setelah mandi, di tempat tidur. Suamiku, lihatlah, Weibo Sen Yun telah mengumumkan berita tentang konser tersebut. Petik 2. Lin Yuro menyerahkan tablet itu kepada Li Dong dengan ekspresi gembira. Li Dong melihat-lihat dan menemukan itu adalah berita utama pencarian panas di internet adalah konser Sen Yun. Tidak hanya itu, yang paling banyak dibicarakan di internet adalah tiket konser Sen Yun. Sekarang sulit untuk menemukan tiketnya. Ini membuat Li Dong merasa sedikit aneh. Bukankah itu hanya sebuah konser? Sen Yun berakting dengan sangat baik, tetapi Li Dong belum pernah mendengarnya bernyanyi, sepertinya itu tidak menyenangkan. Tapi, itu tidak terlalu gila, kan? Bagaimanapun, dia merasa bahwa semua musik hampir sama, dan bernyanyi dengan dirinya sendiri tampaknya sama. Anda tidak mengerti. Petik 2. Melihat reaksi Li Dong, Lin Yuro mau tidak mau menjadi sedikit geli. Kamu tidak tahu bagaimana perasaan seorang idola. Petik 2. Tentu saja saya tahu. Petik 2. Li Dong berkata dengan wajah serius, kamu adalah idolaku, tetapi jika kamu mengadakan konser, aku benar-benar tidak tertarik. Petik 2. Mendengarkan dia bercanda, Lin Yuro tersipu cantik. Omong kosong apa, aku bernyanyi dengan buruk. Petik 2. Bahkan, bintang lini pertama seperti Sen Yun sangat populer, dia ingin mengadakan konser, tentu saja sulit untuk mendapatkan tiket. Bab 602. Jika mereka bukan orang dalam dan tidak membutuhkan tiket sama sekali, akan sulit mendapatkan tiket jika mereka punya uang. Kamu tidak tahu, sekarang calo di luar sudah menaikkan ongkos.
Petik 2. Lin Yurou tersenyum dan berkata, ternyata tiketnya 500 yuan, tapi sekarang sudah terjual seharga 2.000. Petik 2. Mendengar ini, mata Li Dong melebar, apakah mereka gila? Dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Apalagi 2.000 yuan. Itu hanya 500 yuan, dan Li Dong berpikir itu sangat mahal. Anda harus tahu bahwa penghasilan kebanyakan orang saat ini hanya 1 atau 2.000 yuan sebulan. Sangat mahal untuk langsung menghabiskan 500 yuan untuk membeli tiket menonton konser selebriti. Apalagi 2.000 yuan. Tapi untungnya, dia tidak membutuhkan tiket di sini. Jika tidak, dia benar-benar tidak ingin dia membeli tiket dengan harga tinggi dengan calo. Yah. Konsernya akan segera dimulai. Aku harus membuat lebih banyak persiapan di sini. Petik 2. Lin Yurou menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pergi ke konser secara eksklusif. Ada tugas yang lebih penting untuk dilakukan. Shen Yun adalah juru bicara citra grup Lin. Tentu saja Lin Yurou tidak akan melepaskan kesempatan publisitas yang begitu baik. Sekarang produk baru Lin Group sedang dalam penelitian dan pengembangan. Kami dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat gelombang publisitas terlebih dahulu. Oke, istri, mari kita bicarakan ini nanti. Sekarang sudah larut, saatnya istirahat. Petik 2. Li Dong mematikan lampu dan kembali tidur. Ibu telah bertanya kepadaku selama 2 hari terakhir ini, kapan kita akan memiliki bayi untuknya, bagaimana menurutmu? Dalam kegelapan, Lin Yurou tersipu. Untungnya, lampu dimatikan, dan Li Dong tidak bisa melihatnya. Apa? Lin Yurou menggigit bibir merahnya. Lalu, apakah kamu benar-benar menginginkan bayi? Jika Anda menginginkan seorang anak, Anda dapat mendiskusikannya secara perlahan, tetapi melahirkan adalah pekerjaan teknis dan membutuhkan lebih banyak latihan. Petik 2. Li Dong tampak serius. Istriku, ayo berlatih dulu. Petik 2. Baiklah kalau begitu. Petik 2. Lin Yurou berkata dengan lembut. Li Dong tersenyum, berguling dan menekannya di bawahnya. Hari berikutnya. Setelah sarapan, Li Dong langsung pergi ke perusahaan bersama Lin Yurou dan Lin Guodong. Sekarang perusahaan sedang mengembangkan produk baru dan mempersiapkan standar industri masa depan adalah waktu tersibuk. Li Dong tidak ada hubungannya, jadi dia berkeliaran di sekitar perusahaan. Dia sedang mengambil sebungkus keripik kentang dari laci Xiaobai ketika Zhao Sanhe menelepon. Saudaraku, ada masalah. Petik 2. Ada apa? Li Dong bertanya dengan santai sambil makan keripik kentang. Apakah kamu ingat 3 tuan yang dibawa oleh pendekar pedang? Suara Zhao Sanhe sangat serius. Ingat, aku membunuh. Apa yang terjadi? Dari ketiga orang itu, satu bernama Wu Qiang, yang merupakan keturunan Bajikuan. Dia dibunuh olehmu. Bajimen tahu tentang masalah ini. Petik 2. Jika Anda tahu itu, Anda tahu itu. Petik 2. Li Dong berkata dengan tidak sabar, jangan ganggu aku dengan hal-hal sepele seperti itu. Jika mereka ingin balas dendam, biarkan mereka datang. Petik 2. Di mata Zhao Sanhe, hal semacam ini dapat dianggap sebagai peristiwa besar. Tapi di mata Li Dong, itu benar-benar masalah sepele. Tentu saja dia tahu gerbang 8 tiang, dan dia juga tahu bahwa sekte tersembunyi ini memiliki kekuatan seni bela diri yang sangat kuat. Tapi, jadi apa? Tuan Bajikuan yang dibunuh olehnya bersalah atas kematiannya sendiri. Jika Bajimen berani membalas, bahkan jika mereka adalah tuan yang kuat, Li Dong pasti akan membiarkan mereka bolak-balik. Ya Pak, menutup telepon, Li Dong langsung meninggalkan masalah itu dan terus berjalan-jalan di sekitar perusahaan. Tidak mungkin, dia terlalu malas. Bab 603. Pada waktu bersamaan. Utara. Di hutan pegunungan terpencil. Ada beberapa orang di sini, tetapi dalam seni bela diri, disinilah gerbang baji yang terkenal berada. Seperti kata pepatah, Wen memiliki Tai Chi untuk menjaga dunia tetap aman,
dan Wu memiliki 8 ekstrim untuk mengatur alam semesta. Dari kalimat ini, Anda bisa melihat kekuatan Baji Quan. Meski kini Bajimen sudah menghilang dari dunia, pendirinya memiliki lini bisnis dan sudah lama berkecimpung dalam bisnis, layaknya orang biasa. Tetapi di mata orang-orang Jianghu, kekuatan gerbang 8 tiang tidak diragukan lagi. Hanya sedikit orang yang berani memprovokasi. Bahkan raksasa super di utara tidak ingin memprovokasi keberadaan seperti itu. Bajimen saat ini, yang kepalanya bermarga Wu, sekarang merupakan perkembangan terkuat dalam nada ini. Kepala Wu Anzi bahkan lebih kuat daripada keberadaan seni bela diri, seorang master yang hebat, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya. Bahkan mantan Situ Haoran, di depan Wu Anzi, dia harus dengan hormat memanggil kakak tertuanya. Di arena, Wu Anzi sangat terkenal. Di utara, bahkan keluarga Li pernah mengulurkan cabang zaitun ke Wu Anzi, ingin menariknya sebagai pentahbisan keluarga Li. Tapi Wu Anzi tidak pernah memperhatikan. Karena dia tidak menyukainya. Sebagai seorang gangster tua, dia membenci mereka yang mengkhianati martabat mereka demi uang dan kekuasaan. Dalam pandangannya, mereka yang berlatih pencak silat harus memiliki karakter tersendiri. Dia sangat bangga. Orang-orang seperti Wu Qiang yang merusak reputasi Baji Quan sangat jijik. Dia bahkan mengeluarkan peringatan kepada Wu Qiang dan mengusir Wu Qiang dari sekte tersebut. Tapi sekarang Wu Qiang sudah mati. Seseorang membawa berita itu kembali ke Bajimen, mengatakan bahwa Wu Qiang meninggal di Laut Cina Timur di Provinsi Tianxing dan dibunuh oleh konspirasi. Tidak peduli bagaimana Wu Qiang telah merusak reputasi Baji Quan, selama dia tidak dikeluarkan dari sekte atau keluarga Wu, maka dia adalah anggota keluarga Wu dan keturunan Baji Quan. Dia sudah mati sekarang, dan Bajimen tidak bisa melakukan itu. Jika Anda tidak melakukan apapun di gerbang gurita, orang luar akan menertawakan gerbang gurita. Wu Anzi menganggap ketenaran dengan sangat serius. Di aula leluhur keluarga Wu, ada semburan tangisan. Para wanita dari keluarga Wu berbaris satu persatu di tanah pada saat ini, berlutut di depan tablet spiritual Wu Qiang, menangis dengan getir. Meskipun Wu Qiang memiliki reputasi buruk, dia adalah keturunan dari keluarga Wu. Dia juga memiliki seorang ibu, serta saudara laki-laki dan perempuan. Sebagian besar dari orang-orang yang menangis ini adalah anggota keluarga dekat Wu Qiang. Kepala, kamu harus menjadi tuan bagi kami. Petik 2. Xiao Qiang, anakku, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Kepala, dia dibunuh oleh tipuan berbahaya. Kamu harus mencari keadilan untuknya. Orang-orang di Laut Cina Timur itu benar-benar binatang buas. Mereka menggunakan konspirasi dan trik untuk membunuhnya. Kepala, kamu harus menjadi tuan bagi kami. Para wanita ini menangis dengan keras. Mendengarkan kata-kata ini, Wu Anzi memejamkan mata, tidak dapat melihat kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Namun, kemarahan di hatinya berangsur-angsur terbakar. Meskipun dia tidak menyukai Wu Qiang, dia bahkan membencinya. Karena apa yang telah dilakukan Wu Qiang selama bertahun-tahun menghancurkan reputasi Bajimen. Bahkan jika Wu Qiang baru berusia 30-an, dia telah mencapai tingkat kultivasi master besar setengah langkah, tetapi apa yang dia lakukan memang merusak reputasi Bajimen, dan bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral dunia. Untuk alasan ini, Wu Anzi ingin membersihkan pintu beberapa kali. Tapi, satu halaman pergi ke satu halaman. Wu Qiang melakukan kejahatan lagi, bagaimanapun juga dia adalah keturunan Bajimen. Bab 604, nasibnya tidak boleh dinilai oleh orang luar. Hanya Bajimen yang bisa membiarkannya melakukannya sendiri. Tapi sekarang Wu Qiang sudah mati. Dia meninggal di Laut Cina Timur dan dianiaya dengan tipu daya. Ini memprovokasi Bajimen. Hal semacam ini tidak terjadi selama bertahun-tahun, karena Bajimen sangat terkenal sehingga bahkan keluarga Li di utara tidak ingin memprovokasi Bajimen dengan mudah. Dan sekarang, seseorang memprovokasi gerbang gurita.
Ini bukan untuk menempatkan Wu Anzi di matanya dan tidak tahan. Baiklah. Petik 2. Suara tangisan di telinga membuat Wu Anzi kesal. Dia mendengus, dan segera, semua orang di aula leluhur menjadi sunyi. Jarum jatuh bisa didengar. Bisa dibayangkan betapa tinggi pamor Wu Anzi di Bajimen. Kamu benar. Dalam hal ini, kita harus mencari keadilan. Petik 2. Wu Anzi berkata dengan acuh tak acuh, sebarkan kata-kata saya ke Laut China Timur. Dalam 3 hari, biarkan pembunuh yang membunuh Wu Qiang datang ke gerbang gurita saya untuk mengaku bersalah. Jika tidak, saya akan pergi ke Laut China Timur sendiri. Petik 2. Ketika kata-kata itu jatuh, orang-orang di seluruh aula leluhur terkejut. Karena, selama bertahun-tahun, tidak peduli apa yang terjadi pada Sekte Baji, itu diserahkan kepada master lain di sekte untuk menanganinya. Kepala tidak pernah melakukannya sendiri. Sekarang, kepala akan melakukannya sendiri. Apakah kamu bercanda? Dengan sepatah kata dari kepala, ada ratusan dari mereka, Tuan, dan mereka bisa naik ke permukaan Laut Cina Timur. Belum lagi, dia memberi perintah untuk memberinya wajah dan mendukung Bajimen. Di mana kepala tangan Wu Anzi? Semua orang ingin menghalangi, tetapi Wu Anzi melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu mengatakan lebih banyak, aku sudah memutuskan, jadi sudah diputuskan. Petik 2. Yang lain menamparkan, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Ya, kepala. Petik 2. Aula leluhur menjadi benar-benar sunyi, dan semua orang mundur. Ketika semua orang pergi, Wu Anzi duduk di kursi, dengan rambut putih dan janggut panjang, dan tampilan ahli, dan pakaian latihan padanya sangat teliti. Sepertinya sudah terlalu lama sejak saya aktif di gerbang gurita, yang menyebabkan beberapa kucing dan anjing berani menyerang gerbang gurita saya. Petik 2. Mata Wu Anzi yang berlumpur bersinar dengan cahaya dingin. Kali ini saya secara pribadi mengambil tindakan agar orang-orang di sungai dan danau tahu bahwa keagungan gerbang 8 tiang saya tidak dapat diinjak-injak oleh siapapun. Petik 2. Hatinya penuh dengan kebanggaan. Karena dia adalah salah satu master tertua di China. Bahkan setengah dari kakinya telah melangkah ke alam di atas Tuan Besar. Bahkan jika itu adalah Tuan Besar dari keluarga Li, ketika dia melihatnya, dia masih memanggil kakak. Prestisenya menghalangi seluruh arena Tiongkok. Selama dia ada di sana, tidak ada yang akan berani menyerang para Bajimen, apalagi orang kuat yang telah mencapai master besar setengah langkah. Namun, orang-orang Donghai tidak hanya menyerang, mereka juga menggunakan 3 metode sembarangan untuk membunuh Wu Qiang. Jika tidak, dengan basis kultivasi Wu Qiang, bahkan seorang master hebat tidak akan dapat dengan mudah membunuh Wu Qiang. Dia tahu bahwa selain Wu Qiang, ada 2 master besar setengah langkah lainnya, tetapi mereka bertiga terbunuh secara langsung. Ini bukan taktik siasan, siapa yang bisa melakukannya di tempat kecil seperti Laut Cina Timur. Dia juga pernah mendengar beberapa rumor tentang Donghai, tapi dia mencibir di dalam hatinya. Apa tanah terlarang Laut Cina Timur, tidak lebih dari kotoran. Sekarang orang-orang Donghai telah memprovokasi Bajimen dan memprovokasi Yang Mulia. Hal ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Segera, kata-kata Wu Anzi menyebar ke seluruh arena Tiongkok dan ke Laut Tiongkok Timur. Banyak orang terkejut. Bab 605. Apa keberadaan gerbang 8 tiang? Dapat dikatakan bahwa itu adalah salah satu sekolah paling kuat di Tiongkok saat ini. Meski telah keluar dari pandangan publik dan berangsur-angsur menghilang, pamor Bajimen tetap kuat. Terutama Wu Anzi, kepala Sekte 8 Qi, yang benar-benar pembangkit tenaga listrik top. Setengah dari kaki telah melangkah ke keberadaan alam di atas Tuan Besar. Kekuatan semacam ini benar-benar berbicara secara pribadi. Biarkan Donghai membunuh pembunuh Wu Qiang untuk pergi ke Bajimen untuk memohon kejahatan itu. Siapa yang tidak berani pergi? Jika Anda tidak pergi, maka Anda telah menyinggung seluruh gerbang gurita. Di antara gerbang 8 tiang, ada master seperti Awan,
pembangkit tenaga listrik tingkat master, dan saya tidak tahu berapa banyak. Belum lagi, hanya Wu Anzi, siapa yang bisa menahan amarahnya. Semua orang mengakui bahwa Li Dong di Laut Timur memang sangat kuat, seperti Chen Xiaodao, dia adalah pemuda yang sangat luar biasa. Bagaimanapun, mampu membunuh Grandmaster di usia yang begitu muda, kekuatan ini cukup untuk membuat keluarga kaya di utara ketakutan. Namun, dalam pikiran semua orang, bahkan jika Li Dong lebih kuat dari Wu An dari Bajimen, dia masih jauh di belakang. Karena itu, kali ini jika Li Dong pergi ke gerbang Baji untuk mengaku bersalah, maka reputasi daerah terlarang di Laut Cina Timur tidak akan hancur. Jika dia tidak pergi, bagaimana Dong Hai bisa menahan amarah Wu Anzi? Mungkin kombinasi Li Dong dan Chen Xiaodao mungkin tidak akan mampu menahan amarah Bajimen. Jadi, semua orang sedang menunggu sekarang. Menunggu untuk melihat reaksi Dong Hai. Dalam hal ini, Chen Xiaodao memimpin dalam mengumpulkan informasi tentang gerbang Baji, terutama tentang kekuatan Wu Anzi. Dia tidak berani meremehkan informasi ini, dan kemudian membiarkan Zhao Sanhe membawanya ke Li Dong. Kakak, kali ini sekte Baji agresif. Petik 2. Lin Group, kantor presiden, Zhao Sanhe berdiri di depan Li Dong dan melaporkan masalah tersebut. Saudara Dao berkata, bahwa Wu Anzi, kepala sekte 8 kutub, telah menginjakkan setengah kakinya ke alam guru besar, jadi Anda tidak bisa meremehkannya. Petik 2. Seluruh gerbang gurita, meskipun itu adalah sekte, lebih kuat dari raksasa super di utara, karena ada terlalu banyak master hebat di dalamnya. Petik 2. Zhao Sanhe melanjutkan, meskipun mereka sudah pensiun, Saudara Dao berkata bahwa begitu kita bertabrakan dengan gerbang Baji, kita akan menderita kerugian besar. Petik 2. Tentu saja, Li Dong tahu ini. Meskipun dia memiliki kekuatan absolut, orang-orang di bawahnya masih belum cukup kuat. Bahkan dengan gerbang pedang kecil, setelah pertempuran mematikan dengan gerbang 8 tiang terjadi, saudara-saudara di bawah dapat terbunuh atau terluka lebih dari 90%. Seni bela diri semacam ini, yang telah berlangsung selama ratusan tahun, secara alami memiliki fondasi dan tidak boleh diremehkan. Dan untuk seni bela diri semacam ini, Li Dong juga memiliki pemahaman. Seperti orang Bajimen, generasi muda enggan memasuki dunia dengan mudah, karena mereka tidak menghilangkan atmosfer sungai dan danau, dan mereka tidak akan berjuang untuk ketenaran dan kekayaan. Tingkat tinggi sekte ini telah berulang kali menuntut agar keturunan mereka tidak diizinkan hidup untuk ketenaran dan kekayaan. Orang-orang Jianghu yang lebih tua umumnya tersembunyi di antara orang-orang biasa, dan tidak akan mengungkapkan kekuatan mereka kecuali mereka dipaksa untuk melakukannya. Wu Qiang, yang dipenggal oleh Li Dong, adalah seorang alien. Ketika Zhao Sanhe selesai berbicara, Li Dong tersenyum lembut. Katakan bahwa aku membunuh Wu Qiang itu dengan 3 metode pelecehan. Dia tidak lupa bahwa, ketika dia memukul 3 pukulan berturut-turut, dia membunuh 3 sampah. Itu benar-benar menyebar di luar sekarang, dan itu karena dia menggunakan 3 metode sembarangan untuk membunuh mereka. Li Dong tidak bisa tertawa atau menangis. Belum lagi sampah 3,5 langkah master hebat, bahkan jika mereka adalah 3 master hebat sejati, Li Dong pasti akan membunuh mereka semua dengan 1 pukulan. Saudaraku, kepala gerbang 8 tiang telah berbicara, mengatakan bahwa dia ingin kamu mengambil inisiatif untuk pergi ke gerbang 8 tiang dan mengajukan kasusmu dalam 3 hari, jika tidak, dia akan datang ke Laut Cina Timur. Diri. Petik 2. Bab 606. Wajah Zhao Sanhe jelek. Kalimat ini sudah merupakan ancaman yang tidak tahu malu. Meskipun Li Dong seperti dewa di hatinya, pihak lain juga bukan lampu hemat bahan bakar. Seorang pria kuat seperti Wu Anzi, begitu dia datang ke Laut Cina Timur secara langsung, itu pasti akan menjadi tingkat gempa. Pencegahan lebih menakutkan daripada pelatih binatang dan pendekar pedang. Datang ke Laut Cina Timur secara langsung. Li Dong tidak peduli, dan berkata dengan santai,
jika dia ingin datang, biarkan dia datang. Petik 2. Pemandangan di sini cukup bagus, pegunungan dan airnya yang jernih sangat indah, ini tempat yang bagus untuk dijadikan kuburan. Petik 2. Zhao Sanhe tersenyum masam. Dalam hal ini, hanya Li Dong yang berani mengatakannya. Oke, jangan pedulikan masalah ini, itu hanya barang antik tua. Petik 2. Iya. Zhao Sanhe tidak mengatakan apa-apa, dan langsung menanggapi sesuai dengan niat Li Dong. Segera, jawaban Dong Hai mengejutkan semua orang. Terutama keluarga besar utara yang memperhatikan Laut Cina Timur itu sombong. Sungguh berani, Li Dong yang mengaguminya, bahkan berani menolak permintaan Bajimen secara langsung. Petik 2. Sepertinya dia pasti gila, tetapi Wu Anzi, setengah kaki ke ranah Grandmaster, beraninya dia menjawab seperti ini. Kali ini, Laut Cina Timur pasti akan berakhir, bahkan jika kamu menambahkan gerbang pisau kecil, kamu tidak akan bisa menyelamatkannya. Petik 2. Selain Wu Anzi, gerbang Baji sekarang memiliki 2 tuan besar. Ada lebih dari selusin tuan. Siapa yang berani memprovokasi kekuatan semacam ini? Kali ini, Dong Hai benar-benar dalam masalah besar. Petik 2. Ada yang menyombongkan kemalangan, sementara yang lain menatapnya. Namun, ada juga beberapa yang percaya bahwa Dong Hai memiliki kepercayaan diri untuk berani mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, kapan reputasi tanah terlarang Laut Cina Timur rusak begitu lama? Bahkan jika Dong Hai memprovokasi gerbang Baji kali ini, itu adalah Wu Anzi. Tetapi beberapa orang masih berpikir bahwa Dong Hai harus memiliki kartu Hall. Tidak peduli apa, semua orang menunggu. Menunggu hasil akhir. Berita itu segera mencapai gerbang 8 tiang, dan seluruh gerbang 8 tiang sangat marah, dan dia tidak sabar untuk segera menginjak Laut Cina Timur. Tidak ada yang berani mengabaikan gurita begitu banyak, bahkan raksasa super di utara tidak berani mengatakan hal seperti itu. Laut Cina Timur, sebuah tempat kecil, benar-benar tidak hidup atau mati. Sebagai perbandingan, wajah Wu Anzi sangat tenang. Tatapannya masih sama yang tidak bisa melihat kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, dan kegembiraan. Tampaknya dia tidak mengambil hati kata-kata Li Dong sama sekali. Masih ada 2 hari lagi. Petik 2. Dia hanya mengatakan 4 kata ini dengan acuh tak acuh. Dia sudah mengatakan kemarin bahwa dia ingin pembunuh yang membunuh Wu Qiang datang ke Bajimen untuk mengaku bersalah dalam 3 hari. Sekarang 1 hari telah berlalu. Selama dalam waktu yang terbatas, pihak lain akan membayar kejahatan Jing sesuai dengan kata-katanya, dan dia tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan Li Dong. Namun, jika pihak lain tidak datang pada waktu yang ditentukan, ia harus membayar harga. Apa tanah terlarang di Laut Cina Timur? Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Untuk orang seperti dia, badai dan ombak seperti apa yang belum pernah Anda lihat. Dia memiliki kekuatan yang sangat kuat di hadapan kekuatan absolut, konspirasi dan trik apapun hanyalah awan. Bab 607. Para penguasa gerbang Baji, meskipun mereka marah dengan tanggapan Dong Hai, mereka tidak sabar untuk segera menginjak Laut Cina Timur, tetapi mereka tidak berani bertindak gegabah. Karena Wu Anzi tidak berbicara. Bagi Wu Anzi, semua orang di Bajimen harus menjaga rasa hormat. Bahkan tidak berani melanggar kata-katanya. Jika tidak, itu akan menghabiskan banyak biaya. Jadi mereka semua menanggungnya. Tunggu 3 hari berlalu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Namun, Dong Hai masih tidak meminta maaf, dan tidak ada yang datang ke sini untuk mengaku bersalah. Hal ini membuat para empu Bajimen semakin marah. Terlalu sombong, Xiao Dong Hai, berani mengabaikan gerbang 8 tiangku. Pergi ke tingkat Laut Cina Timur bersama-sama. Petik 2. Mereka tidak pernah begitu diabaikan. Tiba-tiba, semua pembangkit tenaga listrik di atas tingkat kelas 1 dari gerbang 8 tiang berkumpul. Ketika mereka keluar dari aula leluhur, mereka semua berlutut.
Tuan, saya akan menunggu pertarungan, pergi ke Laut Cina Timur, dan turun ke lingkaran bawah tanah di sana. Petik 2. Orang-orang di Laut Cina Timur terlalu arogan dan mendominasi. Mereka berani menginjak-injak martabat gerbang 8 tiang saya. Saya tidak boleh membiarkan mereka pergi. Petik 2. Untuk masalah ini, Dong Hai harus membayar harganya. Kalau tidak, wajah seperti apa yang akan dimiliki Bajimen di arena di masa depan? Akhirnya, Wu Anzi berdiri. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, matanya bersinar, dan dia mengamati penonton. Setiap cabang, kirim master tingkat master, dan ikuti aku ke Laut Cina Timur. Petik 2. Hanya satu kalimat langsung membuat seluruh sekte Bajikuan antusias. Bajimen hari ini, dengan Wu Anzi sebagai garis utama dari garis langsung, ada 8 garis samping, yaitu 8 master. Selain itu, Wu Anzi, seorang pria kuat yang telah melangkah setengah kaki di atas Grandmaster, dengan kekuatan ini, berani bertanya kepada seluruh China, siapa yang bisa menolak. Berita itu segera menyebar ke seluruh utara. Banyak orang terkejut. Tidak ada yang mengira Wu Anzi akan memiliki tulisan tangan yang begitu besar. Jika Anda tidak bergerak, Anda akan bergemuruh saat Anda bergerak. 8 master hebat, ditambah Wu Anzi sendiri, Dong Hai, apa yang harus ditolak? Dan kali ini, Laut Cina Timur. Li Dong secara alami juga menerima berita bahwa Wu Anzi datang dengan 8 tuan, tetapi dia mengabaikannya. Karena itu, Laut Cina Timur masih sama seperti biasanya, tidak ada perubahan. Kehidupan Li Dong sangat teratur. Dia mengirim Lin Yuro untuk bekerja setiap hari, dan pulang ke rumah untuk makan makanan Liu Jing setelah pulang kerja. Dia mengunjungi tempat latihan dari waktu ke waktu untuk memberikan nasihat tentang kumpulan serigala baru yang berpartisipasi dalam pelatihan. Sehubungan dengan berita bahwa Wu Anzi, kepala gerbang gurita, akan membawa 8 tuan ke Laut Cina Timur, ada banyak kebisingan di luar dan mata banyak orang menatap Laut Cina Timur. Namun, hanya sedikit orang di Dong Hai yang peduli. Karena hal semacam ini, semua orang telah tersinggung. Lagi pula, sejak Li Dong menjadikan Laut Cina Timur sebagai daerah terlarang, banyak orang datang ke Laut Cina Timur untuk mencari kesalahan. Ada juga banyak master yang kuat. Tapi sampai sekarang, berapa banyak orang yang bisa mendapatkan penawaran bagus? Selama Li Dong ada di sana, ada dukungan spiritual di hati setiap orang, dan tidak ada rasa takut sama sekali. Belum lagi master Bajimen yang dipenggal oleh Li Dong adalah sampah uang, yang datang untuk membunuh Li Dong dan dibunuh oleh Li Dong. Akibatnya, semua orang bahkan lebih acuh tak acuh. Bahkan, semua orang masih berpikir dalam hati mereka, jika kami tidak menyusahkanmu, apakah kamu berani datang dan membiarkan Li Dong yang disalahkan? Apa lelucon internasional? Pada saat ini, Li Dong menunjukkan serigala baru di tempat latihan. Saudaraku, mereka ada di sini. Petik 2. Bab 608. Zhao Sanhe berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam, 8 pembangkit tenaga listrik tingkat master yang dipimpin oleh Wu Anzi, tampaknya mereka ingin menginjak reputasi kita di Laut Cina Timur dan meremajakan reputasi Bajikuan. Petik 2. Bukan hanya Zhao Sanhe yang berpikir demikian, tetapi banyak orang berpikir demikian. Oh, Bajimen hari ini, meski pamornya masih di kancah, namun reputasinya akhirnya menurun. Laut Cina Timur berbeda. Reputasi tanah terlarang Laut Cina Timur sangat bergema di seluruh China. Bahkan raksasa super di utara tidak berani dengan mudah datang ke Laut Cina Timur, yang dikenal sebagai kuburan tuan besar. Jika reputasi tanah terlarang Laut Cina Timur bisa dipatahkan, maka pamor Bajimen akan semakin tinggi. Dalam hal ini, Li Dong tidak tertarik sama sekali. Dia melambaikan tangannya. Jika kamu tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka, mereka akan datang secepat yang mereka mau. Petik 2. Li Dong merasa bahwa dia sangat sibuk. Sekarang dia menunjuk ke pendatang baru ini, dan ketika penunjukannya selesai,
dia harus kembali ke kantor untuk menjemput istrinya pulang kerja. Setelah pulang kerja, saya harus buru-buru pulang untuk makan makanan Liu Jing dan bermain game. Bagaimana saya bisa punya waktu untuk memperhatikan ini? Ya, saya mengerti. Petik 2. Zhao Sanhe mengangguk dan berbalik untuk pergi. Melihat Li Dong begitu acuh tak acuh, dia tidak khawatir sama sekali. Jika sesuatu terjadi, kakak tertua akan menghadapinya. Ketika Zhao Sanhe pergi, Li Dong menutup matanya dan mendengarkan suara latihan para bajingan kecil itu, dan dia tahu bagaimana keadaan mereka. Adapun gerbang 8 tiang, dia tidak peduli sama sekali. Tak lama kemudian, Bajimen dan rombongannya tiba di Laut Cina Timur. Li Dong tidak pergi menemui mereka, Zhao Sanhe pergi menemui mereka, dan membawa sikap Li Dong. Setelah mendengarkan kata-kata Zhao Sanhe, ekspresi Wu Anzi benar-benar suram. Apa identitasnya? Pembangkit tenaga listrik master tingkat atas yang sebenarnya, setengah dari kakinya melangkah ke alam di atas Tuan Besar, kepala gerbang 8 tiang, dengan identitas seperti itu, bahkan Li Hongtu, kepala keluarga Li di utara, secara pribadi akan keluar untuk menyambutnya. Namun, Li Dong dari Donghai berkata bahwa dia tidak bebas dan tidak bisa melihat dirinya sendiri. Ini membuat Wu Anzi merasakan penghinaan yang kuat. Pihak lain, terlalu arogan, juga untuk tidak menaruh perhatian padanya. Benarkah ketika dia Wu Anzi tidak marah? Wu Anzi sendiri sangat marah, apalagi 8 tuan besar yang dibawanya. Kedelapan orang ini penuh dengan wajah pembunuh, dan mereka tidak sabar untuk menghancurkan tubuh Li Dong menjadi beberapa bagian. Namun, 30 sesuatu yang berdiri di depan mereka tanpa ekspresi. Serigala. Serigala pertama. Dipimpin oleh Scar dan Big Head, ada orang-orang berusia 30-an. Maaf, kakak laki-laki saya mengatakan bahwa dia sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk bertemu tamu. Kembalilah kemanapun Anda berasal. Petik 2. Scar mencibir, kakak laki-lakiku berkata, jika kamu menyukainya atau tidak, kami tidak akan menerimanya ketika itu datang. Petik 2. Ketika Wu Anzi mendengar ini, dia segera mengepalkan tinjunya. Terdengar bunyi klik pada persendian. Ini rak yang sangat besar. Petik 2. Wu Anzi mendengus dingin, saya tidak tahu apakah kekuatannya sebesar raknya. Dia adalah senior yang dihormati, dan dia tidak pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Tindakan pihak lain membuatnya hampir tidak bisa menahan amarahnya. Bajingan, apakah ini caramu memperlakukan tamu di Laut Cina Timur? Hari ini, jika kamu tidak memberi kami penjelasan tentang gerbang gurita, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Petik 2. Beberapa master sekte Baji dengan tegas berteriak, biarkan Li Dong keluar. Jika dia tidak keluar lagi, kita akan bertarung saja. Petik 2. Bab 609. Sekarang seluruh sungai dan danau Huaxia memperhatikan masalah ini. Jika mereka datang ke Laut Cina Timur tetapi bahkan tidak melihat wajah Li Dong, itu pasti akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Kapan Bajimen mengalami penghinaan seperti itu? Dengan 8 master hebat di pihak mereka, ditambah Wu Anzi, master top, jika mereka memilih untuk masuk, apa yang akan ditolak Donghai? Mendengar ini, Scar tersenyum. Masuk, dia melambaikan tangannya dengan keras, dan segera, 30 orang di belakangnya segera mengubah formasi pertempuran. Ya, tapi kamu harus melangkahi mayat kami dulu. Petik 2. Setelah berbicara, wajah Scar sangat dingin. Ada lebih dari 30 serigala, dan mata semua orang penuh dengan niat membunuh. Tidak ada yang takut, beberapa hanya membubung ke langit. Mengikuti perang Linanan di utara berkali-kali, mereka telah lama melupakan apa itu rasa takut. Bahkan di hadapan master sejati, mereka tidak akan mundur. Huo. Setelah susunan pertempuran selesai, serigala mengeluarkan raungan yang rapi. Tiba-tiba, sebuah aura membubung ke langit. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka seperti cakram pasir lepas barusan, tetapi sekarang mereka telah menjadi dinding tembaga dan dinding besi.
Melihat adegan ini, wajah Wu Anzi sedikit berubah. Dengan wawasannya, tentu saja bisa dilihat bahwa formasi pertempuran mereka sangat kuat. Seberapa kuat itu? Bergabung dengan bekas luka dan menggantinya dengan master sejati, kekuatan formasi pertempuran yang terdiri dari lebih dari 30 orang bukanlah hal yang sederhana plus 1. Kekuatan semacam itu akan ditumpangkan 10 kali 100 kali. Bahkan dia akan kalah. Bahkan jika mereka hanya master setengah langkah, kebanyakan dari mereka bahkan adalah master kelas 1, tetapi bahkan Grandmaster setengah langkah tidak dapat menyenangkan menghadapi medan perang ini. Sungguh medan perang yang mengerikan. Tanpa diduga, Laut Cina Timur kecil ini akan memiliki karakter yang dapat membuat formasi pertempuran seperti itu. Aku di sini hanya untuk memintamu Donghai memberiku penjelasan tentang Bajimen. Petik 2. Wu Anzi berkata dengan ringan, jika kamu tidak memberiku ini, maka aku hanya bisa mendapatkannya sendiri. Petik 2. Seperti yang dia katakan, dia mengambil langkah maju dengan momentum besar. Di mata berlumpur itu, ada kilatan dingin. Seorang pembunuh membayar nyawanya, itu sudah menjadi hal biasa sejak zaman kuno. Petik 2. Bekas luka mereka mendengar ini, tetapi tidak bisa menahan tawa. Kalian orang-orang di Sekte 8 Kutub lebih rendah dari manusia. Apa yang bisa kamu katakan? Kamu tidak dapat mengendalikan generasi mudamu. Anak-anak dan cucu-cucumu berjuang untuk ketenaran dan kekayaan. Kamu pantas mendapatkannya jika kamu mati. Apakah kamu ingin tidak tahu malu ketika kamu mengatakan ini? Jika kamu ingin bertarung, kamu akan bertarung. Yang lain juga berteriak. Kalian benar-benar tidak tahu malu, ya? Apakah kamu pikir bahkan jika kamu membunuh kami, kamu dapat dengan mudah melangkah ke Laut Cina Timur? Anda harus bertanya apakah orang-orang di belakang kami ini setuju. Petik 2. Ketika kata-kata itu jatuh, mata Wu Anzi tiba-tiba menyusut. Karena dia melihat di belakang Scars, ada kerumunan orang berkumpul. Dan orang-orang itu ternyata orang biasa. Orang biasa. Ada orang tua, anak-anak, pria dan wanita muda. Orang-orang ini benar-benar orang biasa, termasuk pria, wanita, dan anak-anak. Bab 610. Tanpa kecuali, alis mereka berkerut, memelototi Wu Anzi dan yang lainnya, jelas sangat marah. Kudengar kalian orang luar akan membunuh Tuan Li Dong. Brengsek, bajingan mana yang mengatakan ini? Berdiri untukku, wanita tuaku berkelahi denganmu. Petik 2. Tuan Li sebaik seseorang yang ingin menyakitinya. Tidak, saya yang pertama menolak. Petik 2. Jika kamu ingin menyakiti Tuan Li, bunuh aku dulu. Petik 2. Kita semua pergi bersama dan bertarung dengan mereka dengan putus asa. Petik 2. Itu penuh sesak, dan segera mengumpulkan ribuan orang, semuanya hitam. Semua orang menunjuk Wu Anzi dan yang lainnya, mengutuk, untuk sementara, Wu Anzi dan yang lainnya ditunjuk oleh ribuan suami. Wu Anzi hanya merasa jantungnya akan berhenti. Meskipun dia telah mengalami pasang surut dan melihat ombak besar, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Apa yang terjadi di sini? Bahwa Li Dong memiliki prestise seperti itu di Laut Cina Timur. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Anzi membuka mulutnya, tidak tahu harus berkata apa. Orang yang berlatih seni bela diri, mereka tidak peduli ketika menghadapi bekas luka. Bahkan jika mereka membunuh Scar mereka, tidak akan ada hambatan psikologis. Tapi, menghadapi orang-orang biasa ini, dapatkah mereka dengan mudah bergerak? Tidak bisa. Jika mereka bergerak dan masalah ini menyebar, mereka akan disingkirkan oleh orang-orang di seluruh negeri. Kepala ini. 8 master-master dari gerbang 8 tiang juga terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Wajahnya menjadi pucat. Lagi pula, dikelilingi oleh ribuan orang, mereka benar-benar belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Aku hanya datang untuk meminta penjelasan. Petik 2. Wu Anzi tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dia melihat kerumunan yang sangat marah dan tidak bisa menahan kesemutan di kulit kepalanya.
Aku tidak menginginkan nyawa Li Dong. Petik 2. Tidak ada, kalian keluar. Seseorang di antara kerumunan berteriak, Tuan Li adalah pria yang baik. Dia telah membantu begitu banyak orang. Dia adalah kebanggaan Laut Cina Timur kita. Dia tidak pernah menyakiti orang. Anda pasti menjebaknya. Semua orang akan mengusir mereka. Petik 2. Saat kalimat ini jatuh, kerumunan mulai bergerak maju. Selangkah demi selangkah. Wajah Wu Anzi berubah drastis, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Orang-orang ini sebenarnya membela Li Dong dengan cara ini. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia harapkan. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Melihat kerumunan yang dikelilingi langkah demi langkah, hati Wu Anzi hampir melompat keluar. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa melakukan kemarahan adalah hal yang sangat buruk. Dengan orang-orang ini memblokirnya, tidak mungkin bagi mereka untuk memasuki Laut Cina Timur hari ini. Menarik, tak berdaya, Wu Anzi hanya bisa menggertakkan giginya dan memberi perintah untuk mundur. Dia tidak berani mengambil langkah maju, jika tidak, orang-orang biasa ini akan mencabik-cabik mereka. Tidak mungkin, mereka tidak berani mengambil tindakan terhadap orang-orang biasa ini. Wu Anzi tidak pernah menyangka bahwa dia akan diusir dari Laut Cina Timur oleh sekelompok orang biasa sebelum dia melihat Li Dong. Malu, terlalu malu. Namun, dia tidak berdaya. Kekuatan massa terlalu kuat. Pergi dari sini, Dong Hai tidak menyambutmu. Petik 2. Saya tidak tahu bagaimana hidup atau mati, dan berani datang ke Laut Cina Timur untuk membuat masalah. Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Petik 2. Anda ingin menyakiti Tuan Li, kami sama sekali tidak akan setuju. Suara kerumunan masih mendidih. Telinga Wu Anzi berdengung, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa, dan segera mengambil 8 master dari gerbang 8 kutub dan meninggalkan Laut Cina Timur. Mereka tidak kembali, tetapi menemukan tempat tinggal sementara di dekat Laut Cina Timur. Lagi pula, terlalu banyak orang yang menatap mereka sekarang. Jika mereka tidak meminta keadilan kali ini, reputasi Bajimen akan hancur total. Wu Anzi tidak hanya malu padanya, tetapi Bajimen akan menjadi bahan tertawaan di arena. Oleh karena itu, keadilan ini harus dipulihkan. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.